بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا ليلة القدر كاملة. اللهم افتح لنا ليلة القدر. اللهم افتح لنا حجا مبرورا. اللهم افتح لنا أمرا متقبلا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Nurul Hidayah yang berkaitan dengan yang bicara tentang masalah perkara-perkara akhirat. Dan alhamdulillah meskipun libur 2 kali, tapi kita sudah mempelajari kitab ini sampai pada hadis yang ke-31. Maka insyaallah tersisa sepertiga kitab lagi dari hadis 31 sampai hadis 40 insyaallah taala. Faqala al-muallif hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-haditsul hadi wa thalathun, hadis yang ke-31. Wa an Abi Shalih fi qawlihi Allahu yastahzi'u bihim. Tentang kalam Allah di dalam surat Al-Baqarah bahwasanya Allah itu yastahzi'u bihim, akan memperolok-olok mereka, yaitu orang-orang kafir. Maksudnya Allah akan membalas perolok-olokan orang kafir yang mereka lakukan di dunia terhadap orang-orang muslim. Qala Abu Shalih mengatakan, Abu Shalih ini adalah seorang ulama ahli tafsir bukan dari kalangan sahabat Nabi, sehingga kita doakan rahimahullah. Yuqalu, dikatakan li ahlin nari. Nah, ini mestinya titiknya tidak ada ya. Jadi begini, yuqalu ahlin nari, dikatakan kepada penduduk neraka, wahum finnar, sementara mereka berada dalam neraka, ukhruju, silahkan keluar. Jadi mereka ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka pintunya dibuka oleh Allah, kemudian dikatakan, ayo keluar, siapa yang mau keluar dari neraka? Wa tuftahu, dan dibuka lahum bagi mereka abwabun nar, pintu-pintu neraka. Fa idza ra'auha, maka apabila mereka sudah melihat neraka, qad futihat, telah dibuka, aqbalu ilaiha, mereka pun menghadap kepada pintu tersebut, yuridunal khuruj, mereka menghendaki untuk keluar. Wal mu'minun, sementara orang-orang beriman, yang duruna, melihat ilaihim, kepada mereka, alal araik, di atas dipan-dipan, dalam keadaan menikmati kenikmatan-kenikmatan surga. Fa idzan tahu, maka apabila mereka orang-orang kafir sampai ila abwabiha, ke pintu-pintu neraka, ghuliqat atau ghulliqat, dikuncilah pintu itu, dunahum, dari mereka. Jadi ditipu oleh Allah ya. Begitu mereka mendekati pintu tadi, dikunci. Nah, besok lagi ditipu lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintunya dibuka, kemudian mereka dipersilahkan, silahkan kalau mau keluar. Nah, begitu mendekati pintu langsung dikancing. Fadzalika, maka itulah qauluhu, makna dari kalam Allah taala, Allahu yastahzi bihim, Allah membalas perolok-olokan yang mereka lakukan. Wa yadhaku alaihimul mu'minun, dan menertawakan mereka orang-orang beriman, hina ghuliqad dunahum, ketika pintu dikunci terhadap mereka. Wa dzalika qauluh, itulah kalam Allah taala, fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun, maka pada hari ini, yaitu di akhirat, orang-orang yang beriman terhadap orang-orang kafir akan menertawakan. Kenapa? Ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu di dunia mereka orang-orang kafir menertawakan orang-orang muslim, maka oleh Allah balas orang-orang muslim akan tertawakan mereka. Makanya para ulama katakan al-jaza'u min jinsil amal, bahwasanya balasan itu sesuai dengan jenis amal yang dilakukan. Amalannya mengejek, akan dibalas ejek oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalnya menertawakan orang, maka akan dibalas ditertawakan oleh orang tersebut besok di akhirat. Nauzubillahi min syarri dzalik. Allah katakan alal araik, yang turun di atas dipan-dipan, orang-orang beriman melihat, maksudnya melihat kepada kejadian atau tragedi ditipunya orang-orang kafir tersebut. Nah, maka ini termasuk contoh kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kondisi yang ada di dalam neraka ya. Jadi hadis nomor 31
Ini bicara tentang bagaimana kondisi di dalam neraka, naudzubillahi min syarri dzalik. Jadi hadis-hadis yang sudah kita pelajari kan urut ya, mulai dari kuburan itu adalah fase awal akhirat, kemudian berikutnya sampai terakhir ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Nah, disinilah kita membicarakan tentang kondisi neraka kayak apa, bagaimana kondisi dalam neraka tersebut. Dan hadis ini merupakan satu contoh bagaimana para ulama menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Sehingga ini ada sanadnya, riwayatnya sampai kepada mereka, maka ini termasuk tafsirul Quran bil athar, meriwayatkan hadis meriwayatkan Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an dengan athar atau dengan riwayat dari para ulama-ulama salaf kita. Tingkatan yang pertama adalah menafsirkan Quran dengan Quran. Kalau tidak ada, menafsirkan Quran dengan hadis Nabi. Kalau tidak ada, menafsirkan Quran dengan perkataan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka paling paham Quran, karena mereka ngaji langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tiga ini tidak ada, maka barulah tingkatan yang terakhir, yaitu menafsirkan Quran dari asar-asar para tabi'in, terutama kibarut tabi'in. Nah, Abu Saleh ini perlu dicek ya, apakah dia kibarut tabi'in ataukah tidak. Tapi ringkasnya dia termasuk ahli tafsir yang terkenal, sehingga ucapannya dalam bab ini diterima oleh para ulama atau mu'tabar di antara para ulama rahimahumullahu taala. Kita lanjutkan hadis berikutnya, al-haditsus tsani wa tsalasun, hadis yang ke-32. Wa an Muawiyah bin Haidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina misra'aini, di antara dua daun pintu, min masari'il jannah, dari daun-daun pintu surga, adalah masiratu arba'ina aman, perjalanan 40 tahun lamanya. Walayatiyanna, dan sungguh betul-betul akan datang alaihi, kepada surga atau kepada pintu surga, yaumun, satu hari, wa innahu lakadzidun, dan sungguh pintu surga itu berdesak-desakan saking banyaknya orang yang masuk ke dalam surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kondisi surga. Jadi surga itu serba luas, serba besar, serba nikmat, serba mewah. Seperti rumah ya, kalau kita lihat rumah yang sederhana ya pintunya juga kecil, sederhana, eprek-eprek. Tapi kalau rumahnya mewah, besar, biasanya pintunya pun juga besar, sehingga orang yang masuk pun melongo melihat besarnya pintu tersebut, seolah-olah ini adalah satu istana. Nah, surga kayak begitu ya, pintunya sangat besar sekali. Maka antara satu daun pintu dengan satu daun pintu sebelahnya, ya pintu kan ada dua daun pintu ini. Nah, antara dua daun pintu ini luasnya adalah perjalanan 40 tahun. Jadi kalau kita dari ujung sini menuju ke ujung sini ya, berjalan. Nah, ini lamanya 40 tahun. Kata-kata 40 tahun disabdakan oleh Nabi di masa lalu, yaitu ketika orang-orang transportasinya dengan onta. Maka 40 tahun maksudnya 40 tahun perjalanan dengan onta ya. Nah, perjalanan dengan onta 40 tahun itu berapa kilo? Wallahu a'lam, nggak ngerti saya. Dari Makkah ke Madinah itu perjalanan dengan onta itu 7 hari sekitarnya, atau sampai 9 hari, antara 7 sampai 9 hari. Nah, ini sampai 40 tahun. Maka maksudnya di sini menunjukkan betapa luasnya pintu surga. Nah, kalau pintunya luas berarti surganya pun juga luas. Nah, makna ini bahwasanya surga itu sangat luas sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan pada surat Al-Hadid ayat yang ke-21, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ardi, segeralah kepada ampunan dari Allah dan kepada surga yang luasnya itu seperti luas langit dan bumi. Bukan seperti luas langit dan bumi sebenarnya, lebih luas daripada langit dan bumi sebenarnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bicara kepada manusia dengan pembicaraan yang mereka paham ya. Karena manusia ini taunya yang paling luas itu adalah langit bumi. Mereka tidak pernah melihat selain langit bumi. Maka Allah membicarakan mengutarakan sesuai dengan akal manusia. Maka ini menunjukkan betapa luasnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun demikian, akan datang satu hari di mana pintu surga itu kadzidun, itu sangat berdesak-desakan. Wallahu alam, ini hari kapan tidak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi ketika banyak orang yang di dalam neraka ya, karena dosa-dosa mereka kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala,
sehingga mereka berbondong-bondong dikeluarkan dari api neraka, nah kemudian masuk ke dalam surga bersama-sama, bisa jadi ya. Wallahu alam bisawab. Ala kulli hal di sini nakirah ya, yaumun, satu hari. Nah, karena nakirah kita pun tidak ngerti kapan hari tersebut. Karena apa? Sesuatu yang nakirah tidak diketahui secara pastinya. Maka kita kembalikan ilmunya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap saja mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Hadis 33, al-hadits tsalits wa tsalasun. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Mu'adz bin Jabal sudah pernah kita bicarakan ya. Seorang sahabat Nabi yang paling alim tentang ilmu halal dan haram, dan dialah yang memimpin rombongan para ulama besok di akhirat. Hadisnya sudah lewat, tidak usah kita tampilkan lagi. Dan Mu'adz bin Jabal ini termasuk sahabat yang wafat muda ya, wafatnya sekitar usia 33 tahun. Dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Walladzi nafsi biyadi," demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala, karena jiwa manusia semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki mati, matilah jiwa itu. Kalau Allah kehendaki hidup, hiduplah jiwa itu. Beliau mengatakan, inna siqta, sesungguhnya bayi yang gugur, la yajurru ummah, sungguh dia itu menarik ibunya, bisarorihi, dengan plasentanya, ilal jannah, ke dalam jannah, idza tasabathu, apabila dia mengharapkan bayi tersebut. Mohon maaf, saror itu adalah tali pusar ya. Jadi bayi kan ada tali pusarnya kan ya. Nah maka dia tarik ibunya dengan tali pusarnya itu, bu masuk surga bu bersama saya ya. Maka hadis ini menunjukkan satu gambaran surga di mana ada orang-orang yang ditarik oleh kerabatnya masuk ke dalam surga dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang ditarik masuk ke dalam surga adalah seorang ibu apabila dia melahirkan bayi yang gugur, kemudian fadilahnya adalah bayi yang gugur ini karena dia pasti masuk surga karena dia belum punya dosa sama sekali, maka dia pun bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk mengajak ibunya masuk ke dalam surga dengan tali pusarnya tadi. Tapi ada syaratnya, idza tasabathu, kalau si ibu mengharap pahala dari kematian anak tadi. Nah, maka ini syarat ya. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak mendapatkan fadilah ini. Misalnya seorang ibu yang kematian anaknya yang gugur, kemudian dia berkeluh kesah, tidak terima dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka kondisi seperti ini menyebabkan dia tidak mendapatkan fadilah seperti ini. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita ambil pelajaran dari hadis ini, apapun musibah yang kita alami, kita berharap pahala dari Allah. Bukankah orang yang mendapatkan musibah disuruh oleh Allah mengatakan, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah pahala saya dalam musibah saya. Berarti musibah itu mendatangkan pahala. Nah, maka hendaklah kita setiap ada musibah, kita mengharap pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu ya. Misalkan jari terkena jarum ya nggak berdarah, cuma agak terasa gimana gitu ya, agak sakit dikit. Nah itu sudah satu musibah. Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita ucapkan alhamdulillah, terima terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ibu-ibu yang masak di dapur, kemudian terkena pisau misalnya sampai keluar darah, ini semuanya tidak usah berkeluh kesah, ini semuanya ada nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, walladzi nafsi biyadih. Ini adalah kalimat sumpah di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sungguh-sungguh di dalam bersumpah. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, kana idza halafa, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bersumpah, qala, beliau mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwanya Nabi Muhammad ada di tangannya. Nah, ini kebiasaan sumpah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak selalu begini ya, ada juga wa muqallibil qulub. Karena yahlifu adalah kebiasaan Nabi bersumpah, la wa muqallibil qulub, tidak demi zat yang membolak-balikkan hati. Nah, maka dari sini kita ketahui sumpah dengan nama Allah
itu boleh dengan nama Allah, boleh juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa seorang ibu yang melahirkan anak, ternyata anaknya itu as-siqtun, gugur, maka dia mendapatkan fadilah. Dan kalau kita perhatikan, ternyata memang banyak fadilah diberikan oleh Allah pada ibu yang melahirkan anak. Pertama, kalau dia anaknya gugur, maka fadilahnya ini bisa menarik ke dalam surga. Yang kedua, kalau dia mati karena proses melahirkan, maka matinya disebut syahid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dahsyatnya rasa sakit ketika melahirkan anak itu menyebabkan mereka juga masuk ke dalam surga, karena dahsyatnya sakit itu juga termasuk musibah, dan musibah itu kalau diterima apa adanya dengan lapang dada itu menyebabkan Allah ridha, dan Allah kalau ridha maka dimasukkan ke dalam surga. Saya tampilkan di sini satu hadis yang menguatkan makna yang saya sampaikan tadi. Hamilatun, wanita-wanita yang hamil, walidatun, melahirkan, murdi'atun, menyusui, rahimatun biauladihinna, sayang kepada anak-anak mereka, seandainya mereka tidak bertingkah yang tidak baik kepada suami-suami mereka, niscaya yang salat-salat di antara mereka pasti masuk ke dalam jannah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Saya jujur didhaifkan oleh Al-Albani, tapi minimal disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian faedah berikutnya di sini disebutkan idza tasabathu, apabila dia mengharapkan pahala. Nah, ini mengingatkan kita karena kita bulan Ramadan ya, mengingatkan kita tentang sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa puasa Ramadan, demikian juga tarawih atau qiyamul lailnya, hendaklah dua syarat dipenuhi. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, baru puasa kita dan tahajud kita menjadi pengampunan untuk dosa-dosa yang sudah lewat. Nah, hadis ini rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wa fi Zawaid, dalam kitab Majma'uz Zawaid karya Al-Haythami disebutkan fi isnadihi Yahya bin Ubaidillah bin Mauhab wa qad ittafaqu ala dha'fih. Mereka sepakat bahwa rawi ini dhaif ya. Jadi sanadnya dhaif. Tetapi meskipun demikian, wa sahhahu Al-Albani, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Nah, maka enggak ada masalah. Kita yang bukan ulama seperti ini, kita ngikut ulama yang mensahihkannya, enggak ada masalah ya. Dan saya memang lebih banyak mengacu kepada kitab-kitab Syekh Albani dalam bidang hadis, karena Syekh Albani adalah ulama kontemporer yang kitab-kitabnya tentu saja lebih rapi daripada ulama-ulama zaman dulu. Dan Syekh Albani ini karya-karyanya diterima oleh seluruh dunia ya, sampai ke Indonesia, sampai ke Kenya, negara hitam dan sebagainya, semuanya terima dengan qabul terhadap karya-karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Meskipun saya jujur juga banyak orang yang tidak suka sama Syekh Albani, dan ini sesuatu yang biasa. Orang besar biasanya begitu ya, banyak yang senang, banyak juga yang tidak senang. Itu adalah sunnatullah, biasanya orang-orang besar seperti itu. Ada pro, ada kontra. Kita lanjutkan al-hadits ar-rabi'u tsalasun, hadis yang ke-34. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, akhiru man yadkhulul jannah, yang terakhir masuk ke dalam jannah, rajulun, adalah seorang laki-laki dewasa. Nah, jadi bukan perempuan ya, tapi laki-laki. Fahuwa yamshi marrah, maka dia itu berjalan sesekali. Wa yakbu marrah, dan dia mengesot sesekali. Wa tas'afuhu an-naru marrah, dan dia terbakar api sesekali. Jadi maksudnya ini nasibnya orang yang terakhir masuk surga, dan dia waktu itu sudah dikeluarkan dari api neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, maka ini pun dalil di antara dalil-dalil yang banyak bahwasanya ada di antara manusia itu yang masuk surga tetapi setelah masuk ke dalam neraka. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis mereka adalah jahannamiyun, orang-orang yang ex neraka jahanam. Mereka sudah pernah masuk neraka jahanam, kemudian karena dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah di neraka jahanam, akhirnya masuk ke dalam surga. Dan inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun kelompok yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang ex jahanam, semua yang surga ya surga, semua yang neraka tok, itu adalah pemikiran non Ahlus Sunnah.
Ketahuilah itu meskipun mereka kelompok tersebut secara umum adalah Ahlus Sunnah, tapi dalam bab ini mereka telah sesat, mereka telah menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan Quran dan hadis yang jelas seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Fa idza ma jawazaha, maka tatkala sudah melewatinya, iltafata ilaiha, dia noleh kepada neraka. Faqala, maka dia mengatakan, tabarakalladzi najjani minki, maha berkah, maha baik zat yang telah menyelamatkan saya dari engkau. Berkah itu kebaikan yang banyak ya. Maka maha berkah berarti apa? Kebaikannya banyak. Laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan kepada saya sesuatu yang Allah tidak memberikannya kepada seorang pun dari orang awal dan orang akhir. Faturfa'u lahu syajaratun, maka diangkat baginya satu pohon. Maksudnya jadi dia melihat pohon tersebut ya. Jadi bukan berarti pohonnya berada di atas kepala dia, bukan ya. Diangkat itu maksudnya apa? Dia jadi melihatnya. Fayaqulu, maka dia mengatakan, ay Rabbi, wahai Rabbku, adinni min hadhihi syajarah, dekatkan saya kepada pohon ini. Fali astadhilla bidhilliha, maka supaya saya bisa bernaung pada naungannya. Wa ashraba min ma'iha, dan saya minum dari minumannya. Nah, jadi tidak hanya pohon, tapi juga ada mata air di sekitarnya, sehingga pohon ini segar, subur ya, karena ada mata air di sekitarnya. Ya mungkin dia melihat mata air tadi, atau dia melihat ini pohon subur, pasti di situ ada mata air. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla pun mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Nabi Adam, itu manusia. Nah, ini dialog antara Allah dengan manusia. Jadi betul-betul ada dialog besok di akhirat itu antara Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Bahkan dalam hadis disebutkan laisa bainahuma tarjuman, tidak ada penerjemahnya, langsung dialog sama Allah. La'alli in a'taitukaha, barangkali ketika saya berikan kepada engkau pohon itu, sa'altani ghairaha, kamu nanti minta yang lain kepada saya. Fayaqul, dia jawab, la ya Rabb, enggak, oh ya Allah, enggak. Nah, dan ini menunjukkan bahwa Rabb itu adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia panggil Allah dengan nama Rabb ya, maka sungguh salah sebagian orang yang mengatakan Rabb itu bukan termasuk dari Asmaul Husna. Bahkan yang benar adalah Ar-Rabbu, termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Wa yu'ahiduhu alla yas'alahu ghairaha, dan dia berjanji kepada Allah untuk tidak minta kepada Allah selainnya. Wa rabbuhu ya'dhiruhu, sementara Allah memaafkan dia, menerima udzur dia, li'annahu yara ma la sabra lahu alaih, karena dia melihat sesuatu yang tidak ada sabar baginya terhadapnya. Jadi kenikmatan surga yang sangat dahsyat itu menyebabkan orang jadi tidak sabar untuk pasti harus merasakannya ya. Berbeda dengan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia kita ditawari apa ya, paling cuma memikir saja ya ini lezat, tapi seperti itu sudah pernah lah ya. Jadi nggak begitu tertarik. Demikian juga makanan-makanan baru yang kita belum pernah memakannya, ya kita mungkin menganggap wah tampaknya lezat, tapi ya tidak sampai kemudian ngiler netes-netes air liurnya dan harus memakan, nggak begitu sifatnya makanan dunia. Tapi kalau di surga ya setiap yang melihatnya maka tidak sabar kecuali untuk menikmati kenikmatan tersebut, saking dahsyatnya nikmat surga. Fayudnihi minha, maka Allah pun mendekatkan dia kepada pohon tadi. Fayastadhillu bidhilliha, lalu dia bernaung pada naungannya. Wa yashrabu mimaiha, dan minum dari minumannya. Thumma turfa'u lahu syajaratun, lalu diangkat baginya pohon, hiya ahsanu minal ula, yang dia itu lebih bagus daripada pohon yang pertama. Al-haditha, yaitu wasaq al-haditha, kemudian perawi menyebutkan hadis secara panjang lebar ya. Jadi hadis ini ringkasan karena tujuannya untuk membicarakan tentang kondisi orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga ya. Sebagaimana ada orang yang pertama kali masuk surga yaitu Nabi Muhammad SAW, ada juga orang yang terakhir kali masuk surga yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Ini siapa? Wallahu a'lam. Tidak disebutkan namanya oleh beliau. Wa fihi, dan di dalam hadis itu dhahku Ibnu Mas'udin, ada tersenyumnya Ibnu Mas'ud li dhahkin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tersenyumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li dhahki Rabbil alamin, karena tersenyumnya Allah pemelihara seluruh alam. Jadi hadisnya ringkas, tapi di situ ada kasus ya, di mana setelah menyelesaikan hadis Nabi tersenyum. Nah, maka Ibnu Mas'ud pun ketika meriwayatkan hadis ini ikut-ikutan tersenyum.
Kenapa Nabi tersenyum? Karena Allah tersenyum. Kenapa Allah tersenyum? Karena orang yang dijanji oleh Allah tadi ya, kamu saya kasih naungan pohon, tapi kamu jangan minta apapun. Nah, dia sudah berjanji, saya nggak minta apapun. Tapi begitu dia berada di bawah pohon tersebut, dia melihat pohon yang kedua, dia nggak sabar lagi untuk berada di sana. Akhirnya minta lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka Allah pun mengingatkan, loh, katanya kamu tidak minta apa-apa. Kenapa sekarang minta lagi? Nah, dia buat janji baru lagi. Betul-betul ya Allah, ini udah terakhir kali sudah. Nah, nanti nggak minta lagi. Nah, maka Allah dekatkan, izinkan pada pohon yang kedua. Terus minta terus. Itu kelanjutan ceritanya. Akhirnya terakhir Allah Subhanahu Wa Taala, memang kamu itu nggak pernah kenyang dengan kebaikan. Nah, maka akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dia betul-betul jadi ahli surga. Asalnya cuma di di luar surga atau melihat surga dari luar, tapi kemudian lama-lama diizinkan masuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala tersenyum, maka Rasulullah pun tersenyum dan Ibnu Mas'ud pun tersenyum. Kata-kata Allah tersenyum ini kita perlu ingat kalam Allah dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Surat Asy-Syura ayat 11. Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Nah, maka ketika mendengar istilah Allah tersenyum, ini jangan kemudian dibayangkan bahwa tersenyum itu bibirnya atas sama bawah terbuka, kemudian melebar begini, kemudian jadi cerah wajahnya, enggak begitu. Itu kan manusia, senyumnya manusia ya. Kita itu enggak ngerti Allah itu bagaimana. Kalau Allah bagaimana saja kita enggak ngerti, bagaimana ngerti senyumnya Allah? Seperti orang yang ada di pelosok, dia enggak pernah lihat HP itu enggak pernah ya. Maka kalau dia diceritai tentang tombol HP, tambah nggak paham. HP-nya aja nggak pernah lihat. Dia diceritai tentang layar HP, nggak paham. Diceritai tentang aplikasi-aplikasi yang ada dalam HP yang bisa kita manfaatkan, sangat nggak paham. Kenapa? HP-nya sendiri nggak paham dia. Dia taunya tempe bukan HP. Maka orang-orang seperti itu mau diomongin apapun nggak akan paham. Demikian juga di sini kita belum pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana senyumnya Allah ini perkara yang gaib. Tidak bisa kita reka-reka dan tidak bisa kita gambarkan dan tidak boleh kita tanyakan ya, karena apa? Ini ilmunya ilmu ghaib. Kita lanjutkan al-haditsul khamis wa thalathun, hadis yang ke-35. An Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalu, tidak henti-hentinya, yulqa, dilemparkan, fiha, di dalam neraka jahanam, wa taqulu, dan neraka mengatakan, hal mim mazid, apakah ada tambahan lagi? Ini pertanyaan ya. Nah, maka bagusnya dikasih apa? Tanda tanya. Dan kalimat ini, hal mim mazid, disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, yaitu pada surat Qaf ayat 30. Yauma naqul li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal mim mazid. Yauma naqulu, pada hari kami mengatakan, li jahannam, kepada neraka jahannam, halim talati, apakah sudah penuh kamu? Wa taqulu, dia menjawab, hal mim mazid, ada tambahan lagi enggak? Ya, jadi maksudnya belum penuh. Jadi minta jatah lagi terus. Ya Allah, tambah lagi ya Allah, belum penuh. Ya Allah, tambah lagi. Rakus dia neraka ini. Ya, minta apa? Manusia-manusia yang kurang ajar sama Allah, ya sudah ketemu untuk nyiksa mereka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebutkan dalam surat Qaf ayat 30. Kemudian tadi saya membaca ya, yauma naqul li jahannam. Ini karena apa? Lam ketemu lam, ini boleh dibaca dengan idgham dan itu lebih mudah. Kemudian hatta yad'a, sehingga meletakkan, fiha, pada neraka jahannam, Rabbul Alamin, pemelihara seluruh alam, qadamahu, telapak kakinya. Nah, Allah menginjakkan telapak kaki kepada neraka jahannam. Ini juga jangan dibayangkan seperti manusia. Telapak kakinya Allah itu adalah ada jempolnya di bagian pinggirnya, kemudian sananya ada jentiknya. Itu kan manusia. Allah enggak begitu. Laisa kamitslihi syai'. Tapi ketika Nabi mengatakan telapak kakinya Allah, ya sudah, kita terima apa adanya. Telapak kaki Allah. Jangan diubah-ubah. Telapak kaki Allah maksudnya adalah siksa Allah. Enggak usah begitu. Mentakwil-takwil seperti itu bukan metode ulama sahabat Nabi SAW. Bukan metode salafus saleh.
Salafus saleh enggak. Salafus saleh mereka mengucapkan sesuai persis yang diucapkan oleh Nabi tanpa ditafsir-tafsir dengan takwil begitu enggak ya. Telapak kaki gimana? Telapak kaki. Udah. Bagaimana telapak kakinya Allah? Jangan ditanyakan. Laisa kamitslihi syai', selesai. Nah, setelah Allah letakkan telapak kakinya kepada neraka, fayangzawi ba'daha ila ba'din, maka mengkeratlah sebagiannya kepada sebagian yang lain, mengumpullah sebagiannya kepada sebagian yang lain ya. Jadi seperti wadah yang besar gini ya. Nah, kemudian kalau mengkerat kan menjadi apa? Kecil. Karena sudah mengecil, akhirnya gimana? Tsumma taqul, kemudian neraka mengatakan, qad cukup ya. Sungguh sudah cukup nih. Fi izzatika, demi keagunganmu, wa karamika, dan kemuliaanmu atau kedermawananmu. Wala tazalu. Nah, ini kata-kata apa? Qad ini perlu saya komentari ya. Karena dalam riwayat yang lain itu kalimatnya saya ingat saya adalah qat. Nih, coba kita cari ya. Qat. Nah, di sini dalam riwayat Imam Bukhari ini ada kalimat qat. Nah, maka boleh qad dengan dal, boleh juga apa? Qat dengan ta. Yang lebih masyhur adalah dengan ta. Qat. Bisa dilihat pada Sahih Bukhari, wa fil Bukhari. Adapun yang qad, kita cari dari lafaz siapa itu? Qad sama juga ya. Ternyata ada dalam riwayat Bukhari. Ya. Berarti dua-duanya riwayat Bukhari. Wa fi lafdzin lil Bukhari. Jadi dua-duanya riwayat Imam Bukhari. Ada qad, ada qat. Kemudian kalimat ini bi'izzatika, demi keagunganmu, ini menunjukkan bolehnya sumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, bahwa kita boleh bersumpah dengan nama Allah, boleh bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tazalul jannah, tidak henti-hentinya jannah itu tafdul, tersisa. Kenapa tersisa? Karena tadi saking luasnya jannah, sehingga semua ahli surga sudah masuk, masih ada tempat sisa. Nah, Allah kan tidak suka mubadzir kan? Mubadzir temannya setan ya. Nah, maka tempat sisa bagaimana? Hatta yungsi Allahu, sehingga Allah pun memunculkan laha, untuk surga, khalqan, makhluk yang lain. Fayuskinahum, maka Allah pun memberikan tempat tinggal kepada mereka, fadlal jannah, pada sisa dari jannah, yaitu yang belum ada penghuninya. Hadis muttafaqun alaih. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan betapa luasnya surga, enggak kebayang. Maka seperti yang saya katakan tadi, ketika Allah katakan surga itu seperti luasnya langit bumi, itu bukan betul-betul seperti luasnya langit bumi, bukan. Tetapi apa? Allah bicara kepada manusia sesuai apa yang masuk pada nalar mereka, pada akal mereka. Nah, kemudian makhluk yang baru ini siapa? Jawabannya sama dengan tadi. Kita nggak ngerti. Karena di sini nakirah, khalqan. Ya, nakirah itu ditandai dengan tanwin di belakang. Nah, kalau nakirah berarti tidak diketahui, ya, majhul, tidak diketahui ya. Nakirah itu adalah nama lain dari majhul ya. Ada seorang perawi dia enggak dikenal, disebut rawi yang nakirah atau rawi yang majhul. Nah, demikian juga di sini. Ini isimnya nakirah sehingga majhul, enggak ngerti kita makhluk siapa ini yang dimaksud ini. Bisa jadi yang dimaksud oleh Allah adalah bidadari surga, sehingga kaum muslimin yang sudah punya bidadari banyak di surga, ditambah lagi bidadari oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga lebih menyenangkan lagi di dalam surga. Wallahu a'lam ya, karena dalam surga itu memang kenikmatannya tidak terbayang, sehingga senantiasa ya setiap baca doa hadis-hadis seperti ini, kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu tanpa hisab, tanpa azab. Tentu saja tetap harus kita usahakan dengan amal ya, tidak hanya berdoa tapi juga diimbangi dengan amal. Tanpa amal kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ternyata masih ada waktu. Kita lanjutkan hadis yang ke-36. Al-haditsu tsalits wa tsalasun. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah, apabila datang hari kiamat, adzana muadzin, mengumumkan seorang yang mengumumkan. Nah, yang mengumumkan ini siapa? Enggak dijelaskan juga ya, tapi biasanya oleh para ulama dijelaskan ini adalah para malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat memang apa? Punya tugas-tugas khusus di akhirat kelak, sebagaimana kita ketahui dalam banyak ayat Al-Qur'an, demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini.
Apa dia umumkan? Lihat tapi hendaklah mengikuti kullu ummatin, setiap umat, maka ta'bud, apa yang adalah dulu dia menyembah. Jadi dulu di dunia nyembah apa? Ikuti sana. Kalau dia nyembah apa matahari, masuk ke dalam neraka bersama matahari. Kalau dia menyembah bulan, masuk ke dalam neraka bersama bulan. Sebagaimana sudah dijelaskan dulu bahwa matahari dan bulan itu nasibnya besok akan masuk ke dalam neraka, ya. Hadisnya saya tampilkan lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara thawrani aqirani finnar." Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah seperti dua sapi jantan yang mereka dekam di dalam api neraka. Ini hadis riwayat Abu Ya'la, derajatnya sahih. Nah, bukan untuk disiksa karena matahari dan bulan tidak punya dosa, tetapi untuk menyiksa orang-orang ahli surga, ya, sama dengan binatang-binatang kecil, ya, seperti lalat, tawon dan sebagainya. Itu semuanya nanti masuk ke dalam neraka, bukan untuk disiksa tetapi untuk menyiksa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Adz-dzubabu kulluhu finnar illa an-nahla." Lalat dan sejenisnya semuanya itu ada di dalam neraka kecuali lebah, yaitu tawon madu, ya. Tapi kalau tawon endas yang tidak menimbulkan lebah, tidak menimbulkan madu, maka dia bukan termasuk yang diperkecualikan. Dia malah termasuk yang masuk ke dalam neraka. Baik, kembali ke sini. Fala yabqa ahadun, maka tidaklah tersisa seorang pun, kana ya'budu ghairallahi subhanahu, yang dia dulu menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, minal asnami wal ansab, baik itu berhala-berhala maupun berhala-berhala yang ditancapkan, illa yatasaqatun finnar, kecuali mereka berjatuhan dalam api neraka. Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullah, sehingga ketika sudah tidak tersisa kecuali orang-orang yang dulu di dunia menyembah Allah, min barrin wa fajir, baik itu orang baik maupun orang jelek, ya, orang baik orang-orang beriman, orang fajir orang-orang munafik, wa ghubbari ahlil kitab, dan sisa-sisa dari ahli kitab. Fayud'al yahudu, maka dipanggillah orang-orang Yahudi. Fayuqal lahum, maka dikatakan pada mereka, ma kuntum ta'budun, apa yang dulu kalian sembah. Ini kita kasih nomor 1, ya, karena disebutkan pertama oleh Allah, ya, oleh Nabi Yahudi. Qalu, mereka mengatakan, kunna na'budu Uzair ibn Allah, kami dulu menyembah Uzair putranya Allah. Padahal Uzair ini bukan putranya Allah. Uzair ini manusia biasa. Makanya di sini perhatikan tulisannya, ya. Uzair ibna, di sini ada alif. Biasanya kan tidak pakai alif, kan? Jadi dalam kamus bahasa Arab penulisan ibnu itu kalau diapit dua nama, maka tidak pakai alif, ya. Misalnya Muhammad bin Abdillah, binnya tidak pakai alif. Kenapa di sini pakai alif? Padahal diapit dua nama. Satu adalah nama Allah ini, satu adalah Uzair nama orang. Ini karena antara Uzair dengan Allah tidak ada hubungan anak sama sekali, ya. Tidak ada hubungan nasab sama sekali. Maka dikatakan di sini Uzair ibn Allah. Maka apa? Tulisannya harus pakai alif. Hati-hati, ya, jangan salah nulis. Nah, Uzair ini siapa? Dia adalah umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dia hafal kitab Taurat. Waktu itu kitab Taurat dibakar oleh orang-orang kafir yang mereka benci terhadap kitab Taurat. Maka tidak ada lagi kitab Taurat di atas muka bumi. Kemudian Uzair ini muncul. Dia mengatakan, saya hafal kitab Taurat. Maka silahkan kalian tulis, saya diktekan. Dari awal sampai akhir, ternyata tidak ada satupun yang salah. Maka dengan sebab kejadian itu, orang-orang kemudian mengagungkan Uzair, dianggap ini sebagai putranya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Fayuqal, maka dikatakan, kadzabtum, dusta kalian, mattakhadallahu min sahibatin wala waladin. Allah tidak pernah membuat anak, membuat istri maupun anak. Ini marah Allah, ya. Famadza tabghun, apa yang kalian cari? Kalau mereka mengatakan, atisnya ya Rabbana, kami dahaga wahai pemelihara kami. Faskina, maka berilah kami minum. Fayusharu ilaihim, lalu ditunjuk kepada mereka, ala taridun, kenapakah kalian tidak datang? Maksudnya datang ke tempat air, ya. Warada itu apa? Datang ke tempat air. Fayuhsyaruna ilan nari, lalu mereka pun dikumpulkan kepada neraka. Ka'annaha sarabun yahtimu ba'duha ba'dan, seolah-olah dia itu adalah fata morgana yang meremukkan sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Fayatasaqatuna finnar, lalu mereka berjatuhan dalam neraka. Tsumma yud'an nasara, ini yang kedua.
kemudian dipanggillah orang-orang Nasrani, fakadzalika, lalu seperti itu juga kasusnya sama, yaitu dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kalau Yahudi mengatakan kami dulu menyembah Uzair, ya, maka orang-orang Nasrani mengatakan kami dulu menyembah Isa, putranya Allah. Nah, maka Allah jawab juga, kadzabtum, kalian dusta, enggak ada itu Allah punya putra. Hatta sehingga idza lam yabqa, apabila tidak tersisa illa man kana ya'budullah ta'ala, kecuali orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala min barrin wa fajir, baik orang baik maupun orang jelek, atahum rabbul alamin subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun mendatangi mereka fi adna suratin minallati ra'auhu fiha, pada bentuk yang lebih rendah daripada bentuk yang mereka pernah melihat Allah pada bentuk tersebut. Jadi kata-kata ini menunjukkan bahwa sebelum kejadian ini mereka sudah pernah satu kali melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga mereka ngerti, oh Allah tuh kayak begini. Nah, pas ini Allah datang tetapi dalam bentuk yang lebih rendah. Jadi bukan dalam bentuk yang sesungguhnya. Qala fama tantadhirun? Apa yang kalian tunggu? Tadba'u kullu ummatin ma kanat ta'bud. Setiap umat sudah mengikuti apa yang dulu dia sembah. Jadi maksudnya disuruh pergi dari sini. Ngapain kalian masih nunggu-nunggu di sini? Kalau mereka mengatakan, ya Rabbana, wahai Rabb kami, faraqna an-nasa fid dunya, kami telah meninggalkan manusia di dunia, afqara ma kunna ilaihim, ketika paling fakirnya, paling butuhnya kami kepada mereka. Walam nusahibhum, kami tidak mau berteman dengan mereka. Kenapa? Karena membela agamanya Allah Subhanahu wa taala, terpaksa pisah dengan manusia karena menyelisih adat mereka. Ya, maka maksudnya adalah, maka kami sekarang ini pun karena kami dulu memisai orang-orang karena berharap karena mencari ridho dari pemelihara kami, maka sekarang di dunia kami sudah dipisai oleh manusia, semuanya sudah pergi, kami masih nunggu pemelihara kami, ya wajar dong ya. Karena apa? Kami memang cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau belum ada ridho Allah, kami nggak akan mau ikut ya. Kalau belum datang Allah, kami nggak mau ikut. Siapapun ngikuti sana, ngikuti sini, kami nggak ikut. Kami ikut hanya ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu apa sikap mereka di dunia, maka sikap di akhirat juga sama. Sampai Allah datang kami ikut. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, ana rabbukum, loh saya ini pemelihara kalian. Fayaquluna, maka orang-orang beriman menjawab, na'udzubillahi minka, kami berlindung kepada Allah dari engkau. Kamu bukan Tuhan, bentuknya kayak begitu. Maksudnya apa? Tidak seperti yang dulu pernah kami lihat. La nusyriku billahi syai'an, kami tidak akan menyekutukan Allah sedikit pun. Qaluhu marrataini aw thalathan. Mereka mengucapkannya 2 kali atau 3 kali. Hatta idza inna ba'dahum, sampai sesungguhnya sebagian mereka la yakadu ayyanqalib, sungguh nyaris untuk balik ya. Jadi ragu-ragu ya, benar enggak ini? Akhirnya pengen apa? Balik. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, hal bainakum wa bainahu ayatun fata'rifunahu biha. Apakah antara kalian dengan Tuhan kalian itu ada tanda yang kalian mengenalinya dengan tanda tadi? Fayaquluna na'am, maka mereka mengatakan ya, as-saqu, yaitu betis. Nah, ini hadis menunjukkan bahwa apa? Allah punya betis. Tapi sayang sekali banyak orang yang tidak bisa memahami seperti ini, karena dianggap berarti Allah itu kayak manusia. Enggak kayak manusia. Laisa kamitslihi syai'. Pokoknya Nabi katakan punya betis selesai. Tapi laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun sama dengan Allah. Fayukshafu an sakin, lalu disingkapkanlah betis. Fala yabqa man kana yasjudu lillahi, maka tidaklah tersisa orang-orang yang dulu menyembah karena Allah, min tilqa'i nafsihi, dari dalam hatinya, illa adzinallahu lahu bisujud, kecuali Allah pun izinkan dia untuk sujud. Wala yabqa man kana yasjudu tiqa'an wa riya'an, dan tidaklah tersisa orang-orang yang dulunya sujud karena menjaga diri dan karena riya saja. Jadi menjaga diri supaya enggak dibunuh oleh umat Islam, maka dia pura-pura ikut salat, ikut sujud. Illa ja'alallahu dhahrahu tabaqatan wahidah, kecuali Allah jadikan punggungnya itu satu lempeng, jadi nggak bisa digerakkan ya. Kalau punggung kita itu kan ada ruas-ruas tulangnya kan, sehingga dimelengkungkan bisa. Tapi ini menjadi satu tabaqah, satu lempeng, sehingga nggak bisa digerakkan sama sekali ya. Kalau mau sujud malah nanti terjerembab ke belakang. Kullama arada ayyasuda, setiap kali ingin sujud, kharra ala qafa, dia malah balik kepada, tersungkur pada tangkuknya. Thumma yarfa'una ru'usahum, lalu mereka mengangkat kepala mereka, wa qad tahawwala fi suratihi allati ra'u fiha, dan mereka sungguh Allah telah berpindah pada rupanya yang mereka dulu pernah melihat Allah padanya awal marah, di awal kali. Jadi minimal umat Islam sudah melihat Allah sampai detik ini 2 kali ya. Pertama dulu, kemudian yang kedua ini ketika
Orang-orang semuanya disuruh mengikuti siapa yang disembah. Faqala, lalu Allah mengatakan, ana rabbukum, sayalah pemelihara kalian. Fayaquluna, barulah orang-orang beriman mengatakan, anta rabbuna, ya betul, engkau adalah pemelihara kami. Memang apa wujudnya seperti sekarang ini. Hadisnya panjang ya, kita lanjutkan. Thumma yudrabul jisru, kemudian dibuatlah jembatan ala jahannam, di atas neraka jahannam. Jadi nama lain dari sirat itu adalah apa? Jisr. Wa tahillu syafa'ah, dan halallah syafaat. Fayaquluna, dan mereka mengatakan, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Fayamurul mu'minun. Nah, ini jadi apa manusia yang melewati, orang-orang beriman yang melewati jembatan di atas neraka jahanam itu doanya cuma satu, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Nah, makanya sebagian orang kemudian mengambil pelajaran ya, kalau lewat jembatan supaya jembatannya aman, doa ini Allahumma sallim sallim, ya nggak ada masalah, tapi jangan dikatakan sebagai sunnah Nabi kalau melewati jembatan Allahumma sallim, nggak begitu ya, tapi boleh kita lakukan seperti itu. Fayamurul mu'minun, lalu lewatlah orang-orang beriman, qatar fil ain, seperti sekejap mata, wakal barki, dan seperti kilat, wakarni, dan seperti angin, waqattair, dan seperti burung, waka ajawidil khayli warrikabi, dan seperti kuda-kuda yang cepat, dan kendaraan-kendaraan yang cepat, kendaraan maksudnya unta. Fana, jadi cepatnya itu bertingkat-tingkat ya. Yang paling cepat itu seperti sekejap mata, karena kita sekejap mata kan gitu kan langsung tek gitu. Nah, yang di bawahnya lagi adalah seperti kilat. Nah, kilat kan ada prosesnya ya. Kemudian seperti angin, dan ini menunjukkan bahwa kuda itu kalah cepat dengan burung ya, karena Nabi sebutkan burung dulu, baru kemudian kuda dulu setelah itu. Nah, kuda lebih cepat daripada rikab, yaitu unta. Kemudian nasibnya orang-orang yang lewat itu bagaimana? Fanajin musallam, ada yang selamat, kemudian dia diselamatkan. Wa makhtusun mursal, ada yang terluka tapi kemudian terlepas bisa lanjutkan lagi. Wa maktusun fi nari jahannam, ada yang terjerembab dalam neraka jahannam. Nauzubillahi min syarri dzalik. Mudah-mudahan semua kita lulus di dalam sirat kita, dan saya ingatkan lagi supaya kita lulus di dalam sirat kita nanti besok di akhirat. Jangan lupa setiap malam bacalah surat Al-Mulk. Karena Rasulullah bersabda, surat Al-Mulk menyelamatkan dari siksa neraka, dari siksa kubur. Dan kalau di kuburnya selamat, maka setelahnya lebih selamat lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini dulu apa yang saya bacakan, karena waktu sudah menunjukkan jam 16.46 dan hadisnya panjang, maka tidak ada masalah kita potong sampai di sini. Maka insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pada hadis 36 pada kalimat hatta idza khalasal mu'minun minan nar. Ini kasus bagaimana orang-orang beriman selesai melewati neraka jahanam. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.